Salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Malang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Yaitu dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua yang ada, yang sering mengikuti, dan kepada mereka yang baru juga Tuhan kiranya memberkati. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melipari hati kita dan pikiran kita mulai saat ini. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Biarlah kami sebagai umat menunjukkan kualitas hidup di dalam Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan menunjukkan kualitas kami di dalam Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, para pendengar kami dalam segala persoalan mereka, kesulitan mereka. Tuhan menolong, menjadi pembela bagi mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Filipi 2 ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Puji nama Tuhan. Dan tema kita adalah kualitas hidup seorang hamba Tuhan. Kualitas hidup seorang hamba Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah tanda kualitas hidup seorang hamba Tuhan? Tanda kualitas hidup seorang hamba Tuhan menurut Filipi 2 ayat 30 dikatakan dengan jelas, penuh pengabdian dan tanggung jawab. Jadi seorang hamba Tuhan, dia harus penuh pengabdian dan tanggung jawab. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk terus bisa melayani dengan tanggung jawab, karena adanya kadangkala kebutuhan-kebutuhan yang lain dan lain sebagainya. Tetapi firman Allah mengatakan seorang hamba Tuhan itu harus hidupnya punya kualitas. Dan kualitas yang pertama adalah dia penuh dengan pengabdian dan tanggung jawab. Namanya pengabdian bukanlah sesuatu yang dipaksakan, tapi dengan sukacita, dengan kesungguhan hati, karena keterpanggilan yang dilakukan Tuhan dalam hidup. Sama-sama seperti Paulus, Epaphroditus, Timotius, Paulus, dan lain sebagainya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang rela mengorbankan kehidupannya yang penuh dengan pengabdian untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun kadangkala mereka harus mengalami aniaya, kadangkala sendiri, tetapi dia harus menunjukkan dirinya. Dia adalah sebagai seorang pemimpin yang harus menunjukkan kualitasnya di atas kebanyakan orang. Dan itu sebabnya pengabdian dan tanggung jawab tidak bisa dilepaskan. Bagaikan sisi dua mata uang yang tidak bisa terlepas. Ketika engkau mengabdi tidak ada tanggung jawab, maka pengabdianmu hanya asal-asalan. Ketika engkau bertanggung jawab, engkau tidak mengabdi, engkau hanya melakukan hanya sekedar. Tapi ketika engkau menggabungkan keduanya, maka
itu akan membawa nilai kekal di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Artinya bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan umat dan kepentingan gereja Tuhan. Dan bukanlah sesuatu yang mudah menunjukkan kualitas hidup sebagai orang yang melayani Tuhan penuh dengan pengabdian dan tanggung jawab. Tapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus memiliki kualitas hidup sebagai seorang hamba Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, rela mati karena Tuhan dan sidang jemaat Tuhan. Anda bisa bayangkan ketika Anda mengalami masa-masa sulit, Anda ketika saya mengalami masa-masa yang sulit di tempat ini, dan kemudian saya merasakan saya seolah-olah ditinggal, ya. Bagaimana ada yang langsung 30-an orang meninggalkan saya, ada dengan alasan kami tidak cari kesusahan, tapi kami cari damai untuk beribadah. Saya hanya bilang, yang membuat kesusahan itu siapa? Dan kita juga tidak inginkan ada orang-orang yang mempersekusi, mengganggu, mengancam. Tetapi kita harus alami itu. Dan saya menghadapinya kemanapun, baik itu ke Polres, baik itu ke kelurahan, menghadapi masyarakat dan lain sebagainya. Saya tidak pernah takut. Karena apa? Saya tidak sedang mencuri. Saya tidak sedang melakukan kejahatan. Saya mengatakan di sana sini ada rumah-rumah pelacuran, dan tetapi Anda tidak pernah menutupnya. Ada tempat-tempat pemain biliar, tapi Anda tidak ada bar-bar yang menghancurkan moral, Anda tidak menutupnya. Tapi kami, ketika kami beribadah kepada Tuhan, Anda persekusi. Kebalik-balik hukum ini. Tetapi yang mau saya katakan adalah bukan karena kuat atau gagah saya. Karena saya tidak ingin terus diperlakukan seperti itu. Dan makanya saya berkata, balikkan saja Pancasila itu. Ngapain ada gangguan sedikit? Mengapa ada Pancasila? Karena supaya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu, semua orang harus memiliki agama, harus percaya kepada satu Tuhan. Dan itulah sebabnya saya berkata bahwa tidaklah mudah rela mati karena Tuhan dan sidang jemaat. Ketika terjadi kerusuhan, pedang di leher saya mengatakan, engkau tidak punya kekuatan, nyawa saya bukan di tanganmu, engkau tidak punya kekuatan untuk bisa menarik itu kalau Tuhan tidak mengarahkan kekuatan itu. Di pagi harinya ketika saya melihat saya sudah semua, tidak ada satupun yang tersisa dari rumah saya itu. Saya memang keluar hanya baju ibadah, tapi tak satu pun benda yang ada di luar, terkecuali spring bed alga saya, dan itu pun sudah dipotong-potong, atau artinya disobek-sobek, karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan dari kamar saya. Yang satu keluar, tapi yang satu lagi tidak bisa. Yang mau saya katakan adalah, paginya saya datang ke sana, pisau di perut saya. Ngapain kamu datang kemari? Dengan kata-kata yang tidak sopan. Tetapi apakah saya membenci? Tidak. Apakah saya takut? Tidak. Saya hanya datang untuk melihat tempat di mana saya pernah berdiam di tempat ini. Lalu temannya katakan, sudah. Dan ketika orang yang mau menusuk saya itu minta sesuatu kepada saya berikan. Dia minta baju, bang, saya nggak punya ini, saya berikan. Lalu saya bilang sama istri saya, ini orang yang begini-begini. Wah, kalau saya tahu saya tidak kasih,
Saya kata, tidak boleh. Kita harus memang rela mati karena Tuhan dan sidang jemaat Tuhan. Tetapi tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Yang terakhir, siap sedia melengkapi apa yang kurang. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus siap melengkapi orang-orang percaya supaya iman mereka teguh, tangguh di dalam Tuhan. Dan memang saya melihat bahwa iman yang tangguh itu tidaklah semudah membuat seperti membalikkan telapak tangan seperti ini. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan keseriusan, dan ketika mereka menghadapi masa-masa sulit, ada yang tidak siap, walaupun ada yang tetap setia. Dan di situ kita bisa menunjukkan bahwa firman Allah sama-sama dibagikan, firman Allah sama-sama disampaikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, tapi tidak semua orang-orang kudusnya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan diharapkan oleh Tuhan. Tapi apapun itu, kita harus tetap menunjukkan kualitas kita sebagai seorang hamba Tuhan yang penuh dengan pengabdian dan tanggung jawab, dan juga rela mati karena Tuhan dan sidang jemaat Tuhan. Siap sedia melengkapi apa yang harus yang kurang. Saya coba kembali ke nomor 2. Ada satu kesaksian yang tidak saya sampaikan. Ketika terjadi kerusuhan, adik saya menyewakan sebuah pesawat untuk semua keluarga kami terbang ke Bali. Dan kemudian saya mengantar mereka, anak saya, kemudian istri saya, mertua saya, dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak ikut. Lalu kalau mertua saya mengatakan, kenapa kamu nggak ikut? Saya katakan, satu orang pun jemaat saya di tempat ini, saya akan tetap tinggal di sini. Karena saya tahu masih ada jemaat saya yang tinggal. Saya tidak akan pernah meninggalkan mereka. Saya ingin menguatkan mereka, saya ingin memberikan pengharapan bagi mereka bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kalau ada yang pergi, saya juga tidak dapat menahan, termasuk istri saya. Mertua saya bilang, apakah engkau tidak mengasihi anak-anak dan istri? Saya mengasihi, tapi kalau disuruh memilih, saya akan memilih Kristus dalam hidup saya. Dan itu saya buktikan. Saya mencintai Kristus lebih dari segalanya. Bukan berarti saya tidak mencintai keluarga, tidak, sama sekali tidak. Tapi kalau disuruh memilih, saya harus memilih Kristus. Apalagi dalam saat-saat seperti itu. Dan pada akhirnya mereka saya dapat mengerti, ya sudah kalau begitu. Dan yang mau saya katakan di sini adalah seorang hamba Tuhan harus menunjukkan kualitasnya. Walaupun ada orang yang sebelum kejadian sudah lari terlebih dahulu dan lain sebagainya. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin tetap menunjukkan bahwa sebagai seorang hamba Tuhan yang apa yang saya katakan dalam tanggung jawab dan penuh pengabdian itu harus tetap dipertahankan dalam keadaan sesulit apapun. Terus tetap siap melengkapi dalam situasi yang tidak memadai. Bayangkan, saya tidak tahu dari mana Alkitab itu yang saya punyai. Karena pada waktu itu saya sebenarnya sedang mau berangkat ke Bali untuk ada rapat di sana. Dan kemudian saya juga jadi berangkat karena pada saat itu sorenya terjadi karena malam saya akan berangkat. Tapi sorenya terjadi kerusuhan. Jadi saya hanya keluar baju di badan. Saya tidak tahu, tidak ingat siapa yang memberi saya Alkitab. Dan pada akhirnya saya memiliki Alkitab kembali karena tidak ada satu pun di rumah saya. Satu buku pun tidak ada. Semua habis dibakar, ada yang dijarah dan lain sebagainya. Baju-baju saya diambil oleh mereka-mereka yang menjarah baju pakaian anak saya, semua dijarah. Tapi apakah saya membenci mereka ketika mereka memakai baju saya, memakai saya
baju istri saya, anak saya, apakah saya, ini, gitu. Karena saya berpikir bahwa apa yang kalau firman Allah katakan kalau sudah diambil biarkan saja. Tapi pada akhirnya Tuhan juga menyatakan segala kebaikan dan kemurahan kepada kita sebagai orang yang sabar di dalam Dia. Sebagai seorang anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan kualitas kita berbeda dengan yang lain. Kita juga sebagai hamba Tuhan harus menunjukkan kualitas kita berbeda dengan yang lain. Karena apa? Tuhan mau kita menunjukkan kualitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dalam nama Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Engkau Allah yang hidup itu akan terus menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Dan kalau Engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka tidak punya keluar, dan oleh biluris Engkau sembuh. Dan kalau Engkau sedang mengalami beban berat, masalah berat, datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Dengarkan firman Allah, malah kepadaku hai kamu berkisah dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau menginginkan kelegaan, datang pada Tuhan dengan sungguhan. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Tuhan tolong mereka, lakukan mujizat-Mu, lakukan pertolongan, lakukan pembelaan bagi mereka, kasih-Mu, sehingga mereka menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Kalau Anda mau berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Mantap, mantap, mantap.